Oke, kita hari ini belajar tentang pencegahan dan komplikasi imobilisasi lama. Ya, jadi kalau kita belajar tentang ilmu rehabilitasi medik, berarti kita belajar untuk memaksimalkan fungsi organnya kembali. Intinya kan gitu. Jadi kita mencegah supaya fungsi organnya atau otot-otot atau struktur yang ada di dalam tubuh kita yang awalnya sulit digerakkan, mungkin karena adanya disability ataupun karena adanya hendaya, sehingga bisa kembali lagi minimal, ya kan, bisa uh, berfungsi sebagaimana fungsi dasarnya. Ya, ya mungkin tidak bisa kembali 100%, tapi minimal ada perbaikan. Dan biasanya proses rehabilitasi medik ini dia tidak bisa sekali dua kali dia kemudian kembali, tidak. Tapi dia nanti akan prosesnya akan bertahun-tahun. Itulah kenapa pasien-pasien dengan stroke ataupun pasien-pasien dengan radang sendi, low back pain, itu dia nanti akan diterapi rehabilitasi medik bukan sebulan dua bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Gitu ya, apalagi kalau umpama pasiennya sudah tua, banyak sekali faktor resiko atau komorbid yang menyertainya. Nah, fungsi salah satu fungsi, ya kan, kegiatan rehabilitasi medik itu adalah untuk mencegah dan menghindari komplikasi, terutama pada imobilisasi lama. Secara pengertian imobilisasi, ya, imobilisasi berarti dia tidak bisa kemana-mana, gitu ya. Jadi ada pembatasan fisik, entah itu dari gerakan, ya kan, mengenai anggota tubuh atau bahkan seluruh tubuh. Ya, jadi kan kalau pasien stroke kan mungkin, ya kan, semua tubuhnya dia sudah tidak bisa digerakkan, sehingga pasiennya cuman bisa tidur aja. Atau dia masih bisa bergerak, tapi cuman bisa digeser. Gitu ya. Jadi bisa sebagian atau bahkan seluruh tubuh. Dan biasanya yang paling banyak imobilisasi ini disebabkan karena adanya bed rest yang lama. Jadi pasiennya itu mungkin ya kan karena sakit, nggak ada yang ngurus, sehingga pasiennya dibiarkan tidur gitu aja. Jadi tidur, ya kan, dikasih makan ya sambil tidur, jadi tidak digerakkan badannya. Nah, itu bahkan bisa menyebabkan suatu komplikasi, gitu ya. Dan lama-kelamaan meskipun nih, ya kan, pasiennya sudah lama bed rest, kemudian kita kasih makan, pasiennya mau makannya lahap. Tapi karena ototnya itu tidak digerakkan, maka dia bisa menyebabkan yang namanya kontraktur nanti. Kontraktur itu adalah otot yang awalnya dia bisa kuat, dia lama-lama akan mengalami atrofi. Jadi lama-lama akan mengecil, gitu ya. Nah, terutama di sini imobilisasi akan sangat berefek pada otot ataupun sistem muskuloskeletal, ya, terutama pada fungsinya. Nah, itu jadi perubahan yang pertama pada muskuloskeletal adalah kontraktur. Nah, kontraktur itu apa? Kontraktur itu adalah adanya keterbatasan luas gerak sendi secara aktif ataupun pasif yang disebabkan karena adanya gangguan pada sendi, jaringan sekitar sendi, dan otot. Biasanya sih yang paling sering adalah otot dulu. Jadi ototnya itu dia akan menipis, ya kan? Sehingga karena otot ini adalah ada insersinya, origo dan insersi yang bisa melewati antara dua sendi, ya kan? Nah, itu akhirnya apa? Dia eh, pergerakan sendinya dia bisa terganggu. Di mana otot-otot yang sering ini adalah hip, daerah hip,
yaitu knie dan juga ankle. Ya, yang paling sering kena kontraktur itu adalah daerah tungkai bawah, terutama di sini adalah hip, knie, dan juga ankle. Gitu. Yang pertama, pencegahan kontraktur. Yang pertama adalah proper positioning. Jadi, ya kan, proper positioning adalah kita meletakkan pasiennya itu sesuai dengan seergonomis mungkin, seanatomis mungkin. Jadi kita buat pasiennya sebagus mungkin posisinya. Gitu. Kemudian sambil kita proper positioning, ya kan, mungkin kita belajar duduk, ya kan, kemudian setengah duduk gitu ya. Setelah itu dimiring kanan, miring kiri, ya kan. Habis itu kita juga bisa melakukan latihan ROM. Latihan ROM itu biasanya kita gerakkan sendi-sendinya. Nah, biasanya pasien-pasien dengan imobilisasi, ya kan, imobilitas itu tadi, dia kan sudah lama tidak menggerakkan ekstremitasnya ya, terutama di sini adalah tungkai bawah. Ya sudah kita gerakkan. Ya, kita gerakkan secara pasif karena pasiennya sudah susah menggerakkan secara aktif. Jadi kita bantu. Jadi mungkin lututnya yang awalnya lurus gini kita bantu nekuk gitu ya. Kita olahraga. Jadi kita sambil tarik gini gitu ya. Kita bantu kontraksikan otot-ototnya. Nah, supaya tidak kontrakturnya tidak tambah parah. Nah, tujuan dari latihan ROM ini adalah untuk mempertahankan atau bahkan memperbaiki dari mobilitas jaringan lunak di sekitarnya. Kalau kita sering gerakan, sering kita latihan, lama-lama otot-otot dan jaringan sekitar yang mulanya dia sudah atrofi, lama-lama bisa hipertrofi kembali. Ya, seperti hanya orang nge-gym. Orang nge-gym kan ototnya kan sering digunakan. Makanya ototnya dia tambah lama tambah tebal, tambah bentuk. Dia mengalami hipertrofi. Gitu ya. Karena ototnya dia digunakan terus-menerus. Gitu. Nah, tujuannya adalah latihan ini adalah seperti itu. Yang awalnya atrofi jadi hipertrofi. Kemudian supaya bisa mobilisasi dan ambulasi dini. Ya, yang pertama kita bahas tentang mobilisasi dulu. Mobilisasi adalah perpindahan posisi dari satu posisi ke posisi lain. Ya, tanpa jarak. Misalnya, ya kan? Awalnya kita latihan dulu, pasiennya kan tidur. Kita latih supaya dalam posisi duduk gitu ya. Terus gitu. Sampai akhirnya pasiennya bisa pindah posisi sendiri dari awalnya tidur bisa duduk sendiri. Atau bahkan yang awalnya duduk akhirnya minimal bisa berdiri meskipun masih menggunakan tongkat. Nah, itu adalah artinya mobilisasi. Ya, kita latihan mobilisasi. Jadi berpindah dari posisi atau mungkin dari tidur, ya kan? Kita latihan miring kanan, miring kiri, gitu. Nah, jadi mungkin pasiennya dilatihan miring kanan, miring kiri, ataupun duduk, habis duduk baru bisa berdiri. Meskipun prosesnya lama, ya memang rehabilitasi medik itu harus sabar. Ya, setelah kita bisa mobilisasi, ya kan? Setelah tidur, pasiennya duduk, setelah duduk kita latih berdiri, ya kan? Minimal pakai tongkat. Baru kita latihan ambulasi. Ambulasi ini adalah berpindah tempat dengan atau tanpa alat bantu. Ya, jadi kita latihan, gitu ya. Latihan pasiennya supaya bisa berjalan. Nah, meskipun timik-timik dikit-dikit itu enggak masalah. Supaya apa? Supaya ototnya tidak terlalu kaku.
Jadi ya, tidak terlalu kaku dan ototnya bisa digunakan kembali. Gitu. Nah, sebelum kita melakukan ambulasi mandiri, kita harus pastikan dulu bahwa otot-ototnya sudah adekuat, terutama adalah otot bagian bawah, ekstremitas bawah yang menopang tubuh. Ya, ROM-nya, sendi-sendinya, terutama sendi lutut ketika berjalan kan dia otomatis bisa fleksi ekstensi. Nah, kita latih ROM-nya juga. Balance-nya ketika berdiri, dia sudah seimbang atau tidak. Koordinasinya, dan jangan lupa safety-nya. Nah, karena sesekali karena dia sudah capek kan dia bisa jatuh. Jadi kita juga harus perhatikan safety-nya. Gitu. Itulah kenapa pada riat medik nanti kalau kamu koas ada kayak stance untuk berjalan. Jadi ada pegangan kanan dan kiri kalau kalian pernah lihat. Ya, gitu. Entah di drama atau bagaimana, biasanya itu ada. Itu nanti untuk latihan berjalan itu biasa. Nah, habis berjalan, biasanya kita naik tangga. Itu urutannya seperti itu. Ya. Nah, yang kedua adalah itu kelemahan otot dan atrofi. Gitu ya. Nah, 1-3% itu terjadi penurunan kekuatan otot per hari. Ini kalau memang pasiennya itu sudah imobilisasi lama, karena dia sudah tidak berfungsi atau digerakkan lagi. Sehingga kemampuan ototnya bisa menurun. Sehingga kalau dalam per minggu rata-rata itu bisa 10-20%. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau sudah 1 bulan? Kalau 1 bulan pasiennya sudah bed rest aja, tidur di tempat tidur aja, itu bahkan atrofi ototnya bisa mengecil sampai 50%. Gitu ya. Itu kalau sudah 1 bulan ototnya sudah mengecil. Nah, itu kalau dari segi ototnya, ketebalan ototnya, atrofinya. Nah, sedangkan kalau kekuatannya, ya kan, strength-nya. Gitu. Nah, kekuatan atau strength-nya itu dalam 1 minggu aja, kalau kita jarang menggunakan otot-otot tersebut, ya kan, nah itu kita bisa hilang. Nah, contoh aja deh, kalau kita tidur, ya kan, kita menopang di sini. Kadang-kadang kan lengan kita yang bagian sini kan terasa kan kayak kebas lemah gitu. Nah, ya kan kehilangan kekuatannya karena di sini ada penjempitan saraf itu tadi. Sama halnya dengan kalau sudah atrofi atau itu, impuls sarafnya ke ototnya dia berkurang gitu ya, sehingga kekuatan ototnya dia bisa hilang. Nah, hilang kekuatan otot itu dia 1 minggu, balikinya itu membutuhkan waktu 4 minggu. Jadi 1 minggu banding 4 gitu ya. Nah, itu kalau kekuatan otot cuman daerah satu otot aja, belum yang lainnya. Gitu ya. Itulah kenapa proses rehabilitasi medik, terutama di sini adalah untuk mengembalikan fungsi otot, itu sangatlah lama. Gitu ya. Nah, ini 4 minggu programnya maksimal. Nah, kadang-kadang kan kita latihan kan nggak sampai sejam 2 jam, ya kan? Sudah selesai. Gitu. Ya, kurang maksimal ya otomatis jangkanya juga harus dilamakan waktunya. Gitu. Nah, ini pencegahan. Pencegahan yang pertama untuk kelemahan otot. Nah, pencegahan supaya tidak terjadi kelemahan otot. Yang pertama adalah kontraksikan 20-30% dari kapasitas maksimal beberapa detik per hari. Atau 50% dari kapasitas maksimal 1 detik per hari. Gitu ya. Jadi dikontraksikan. Jadi umpama nih, yang lemah adalah otot sebelah sini. Kita kontraksikan contohnya ya. Jadi pasiennya disuruh ngangkat seperti ini, ya kan? Suruh ngangkat.
Ini kan fungsinya kan untuk otot yang bagian atas ini sama gini ya. Gitu. Nah, disuruh gerakkan seperti ini, curuna, nah, memang akan lama-lama akan terasa capek. Gitu. Jadi harus digerakkan. Kalau memang pasiennya tidak bisa, kita bantu pakai tangan kita. Itulah kenapa fungsinya ada fisioterapis. Jadi kita bantu secara pasif untuk mengkontraksikan otot-ototnya. Gitu. Nah, terus kalau atrofi kita terapi pakai electrical stimulation. Jadi nanti kalau di rehab medik itu ada suatu kayak alat, ya kan? Ten gitu, ya kan? Nah, itu dipasang di daerah otot yang yang mengalami atrofi. Contoh kalau umpama dia tangannya bagian bahu, jadi bahunya nanti dipasang sebagai alat, nanti digetarkan biasanya, dikasih impuls listrik supaya ototnya kayak bergetar kena sengatan listrik gitu. Nah, itu untuk menstimulasi ototnya yang sudah melemah tadi. Nah, sekarang adalah disuse osteoporosis. Disuse osteoporosis adalah hilangnya densitas tulang oleh karena peningkatan resorpsi yang disebabkan karena kurangnya stimulus. Contoh weight bearing, gravitasi, ataupun aktivitas otot pada masa tulang. Jadi karena tulangnya jarang digerakkan, ya kan, akhirnya densitas tulangnya dia bisa lama-lama menurun. Nah, ditambah dengan gangguan pada sistem endokrin oleh karena adanya prolong imobilisasi, sehingga terjadi peningkatan ekskresi kalsium. Jadi kalsiumnya malah dikeluarkan, ya kan, melalui urin maupun dari feses. Gitu. Nah, ini kalau dari osteoporosis berarti kadar kalsium yang dimakan, yang diserap oleh tubuh kita mengalami gangguan. Weight bearing standing. Nah, kita latihan di table atau standing frame. Jadi kita latihan untuk berdiri. Standing frame itu yang kanan kiri yang tadi loh, Dik. Jadi kita awalnya pakai di table, pakai meja. Jadi pegangan meja kayak gitu, dengan supaya dia bisa mempertahankan berdirinya. Gitu ya. Tuh. Jadi mungkin kalau pakai tilt table ya, kalau pasiennya sudah bagus, sudah oke, ya kan, mungkin bisa dimulai 30 derajat dulu. Tuh, 30 derajat dulu kurang lebih dalam satu menit. Kemudian dinaikkan lagi. Ya, bertahap. Jadi 10 derajat dinaikkan 10 derajat sampai 70 derajat. Nah, kenaikan 10 derajat ini di tabelnya itu dipertahankan 3 sampai 5 hari. Jadi kita latih, setiap naik 10 derajat kita pertahankan 3 sampai 5 hari. Nah, latihan ini ya kan digunakan atau selama 30 menit. Jadi setiap siklus ya kan, siklus latihan di tabelnya selama 30 menit. Kemudian perubahan pada sistem kardiovaskuler. Jadi kalau imobilisasi kan juga bisa mempengaruhi kardiovaskuler. Yang pertama adalah hipotensi ortostatik postural. Ya. Jadi ini merupakan gangguan kemampuan pengaturan dari sistem sirkulasi pada posisi upright. Gitu. Nah, normal terjadi vasokonstriksi segera dan peningkatan dari heart rate dan sistolik. Nah, pada imobilisasi proses adaptasi ini hilang. Jadi sebagai contoh, pasien tersebut adalah sudah lama dia tidur. Nah, otomatis tensi dalam tubuh kita itu adalah mengkondisikan bahwasanya keadaan tidur. Kalau tidak dilatih untuk berdiri, tidak dilatih untuk duduk, dan tiba-tiba pasien dibangunkan, otomatis kardiovaskulernya kaget, ya kan?
yang awalnya tidur adalah tidak terlalu ngoyoh, tiba-tiba dia berdiri atau duduk. Sehingga dia harus memompa darah. Itu kan lebih ke atas ya, otak kan letaknya di atas. Sehingga dia akan meningkatkan, akan terjadi vasokonstriksi, meningkatkan heart rate dan sistolik. Gitu. Meningkatkan hal tersebut, tapi kalau lama tidak dilatih, bisa-bisa heart rate dan sistoliknya nggak nyampe ke otak. Sehingga terjadi apa? Hipotensi ortostatik. Jadi dia mungkin akan pusing, kayak gitu, kayak orang vertigo. Gitu. Karena darahnya belum sampai ke otak. Kalau kita orang normal ya ya sudah, habis duduk kita berdiri kan enak-enak aja. Ya, karena kardiovaskular kita masih bagus gitu. Ya, sehingga gejala klinis pada hipotensi postural itu pasti tingling, burning lower extreme atau dizziness, leg, headache gitu ya, vertigo, takikardi, sistoliknya tuh turun. Jadi pokoknya intinya keluhannya seperti orang vertigo. Jadi pusing, berputar, terus dia akan melihat kunang, kunang matanya, gitu ya, berkunang-kunang karena darahnya belum sampai ke otak. Gitu. Sambil ditunjang dengan adanya takikardi dan adanya penurunan sistolik. Gitu ya. Nah, itu hipotensi postural. Sehingga terapinya apa? Mobilisasi dini tadi. Jadi kita latihan, ya kan? Yang awalnya tidur, kita latih dengan duduk dulu. Kita latih pelan-pelan. Kemudian kita latih juga otot-otot pada abdominalnya. Nah, kita kasih isotonik atau isometric exercise tungkai. Nah, kayak tadi, kita gerakan secara pasif tadi. Latihan pit table atau pakai elastic stocking. Elastic stocking umpama kita melatih otot tangan kayak karet loh, Dik. Ya, kayak karet terus kita tarik gini terus selesai. Tarik gini selesai. Ya. Atau pakai abdominal binder juga bisa. Ya. Nah, itu terapi untuk mencegah terjadinya hipotensi ortostatik atau hipotensi postural. Selain itu, ya kan, nah salah satu perubahan kardiovaskuler adalah tromboemboli. Ini komplikasi ya, komplikasinya bisa menyebabkan tromboemboli. Karena apa? Pada pasien-pasien dengan imobilisasi, maka dia akan terjadi stasis vena, terjadi stasis vena dan meningkatkan viskositas darah dan hiperkoagulabilitas. Jadi darahnya dia tetap ngendon, dan lama-lama darahnya bisa tambahkan kental. Kalau dia tambah kental, otomatis dia bisa menyebabkan emboli, gitu ya. Nah, dan akhirnya ada penurunan volume plasma, sedangkan jumlah selnya darahnya tetap, sel darah merahnya tetap. Jadi intinya karena dia ada stasis, sehingga darahnya tersebut bisa mengental, gitu ya, mengental sehingga bisa menyebabkan tromboemboli. Gitu. Nah, pencegahannya apa? Nah, hampir sama semua. Kita aktifkan ROM-nya, ring of motion-nya. Jadi kita gerakan secara aktif maupun pasif. Jadi kita kontraksikan ototnya, ya, gitu. Kita kemudian elevasi tungkai mungkin setelah kita latihan, latihan otot-otot sendi-sendinya, tungkainya diposisikan lebih ke atas. Ya, ROM pasif sama saja ya, latihan pakai stocking gitu ya, dan juga mobilisasi dini. Tujuannya ini adalah untuk memperlancar dari pembuluh darahnya supaya pembuluh darah di venanya dia tidak stasis, dia tidak cuma diam tok di situ. Gitu. Kalau stasis malah tambah bahaya, ya bisa menyebabkan tromboemboli. Terapinya kalau sudah terjadi tromboemboli, otomatis kita kasih antikoagulan. Antikoagulan yang diberikan adalah heparin atau warfarin. Ya,
Nah, penggunaan heparin atau warfarin, jangan lupa kita cek faal hemostasisnya. Ya, BT, CT-nya, bleeding time, sama clotting time-nya kita cek. Ya, karena kalau memang ada kelainan faal hemostasis, kalau kita kasih antikoagulan, nanti darahnya tambah encer. Kalau darahnya tambah encer, malah bisa menyebabkan perdarahan di mana. Ya, jadi kalau mama memberikan terapi antikoagulan, wajib cek faal hemostasis. Kemudian ada perubahan juga pada sistem respirasi. Nah, perubahan pada sistem respirasi ini disebabkan karena mechanical restriksi dari pernafasan dan juga parameter dari pernafasannya. Jadi dari fungsi spirometernya, ya spirometrinya, di fungsi fisiologis parunya, mulai dari volume tidalnya, kapasitas vitalnya, volumenya, di mana semuanya menurun. Ya, selain itu juga terjadi penurunan kekuatan otot dan endurance karena adanya penurunan pergerakan otot-otot pernafasan, yaitu diafragma, interkostal, dan abdominal. Karena otot-ototnya kan jarang digunakan juga. Ya, jadi karena ada atrofi otot-otot tersebut, otomatis pada sistem pernafasan juga akan mengalami perubahan, akan menurun semuanya. Gitu. Sehingga lama-kelamaan, ya kan, pasiennya bisa atelektasis. Atelektasis itu paru-parunya kolaps gitu deh, lengket gitu, kolaps. Atau bisa karena pneumonia. Gitu ya, karena fungsi fisiologis dari organ respirasinya dia tidak maksimal, sehingga ketika dia ada kuman, ya kan, Staphylococcus atau Streptococcus yang masuk, ya kan, sehingga dia bisa gampang menyebabkan infeksi. Sering ini deh pasien-pasien imobilisasi, ya kan, nah tiba-tiba kena pneumonia, batuk, grog-grog itu sering kasusnya. Ya, sehingga pencegahannya itu sama. Kita ajarkan mobilisasi dini. Kita ajari untuk miring kanan, miring kiri. Ya, kita ajarkan perubahan posisi. Ya, intinya mobilisasi dini. Sambil kita latih pernafasannya. Nah, jadi kita latih. Jadi pasiennya suruh nafas dalam, tahan, hembuskan. Nafas dalam, tahan, hembuskan. Nah, ini adalah untuk melatih otot diafragma dan interkostalnya. Ya, nah, supaya sering digunakan supaya tidak mengalami atrofi tadi. Jadi latihan pernafasan dalam. Kemudian latihan batuk. Latihan batuk ini adalah untuk fungsi refleks fisiologis kita. Ya, kalau kita kemasukan sesuatu, ya kan tenggorokan kita tidak enak, berarti ada kumannya. Nah, cara kita untuk clearance atau mengeluarkan kuman tersebut adalah dengan batuk. Gitu ya, dengan batuk itu kuman yang ada di tenggorokan kita yang terasa mengganjal atau gatal itu dia bisa keluar. Ya, jadi melatih fisiologisnya. Supaya apa? Ketika ada kuman yang masuk, pasiennya bisa batuk, nggak tambah masuk. Nanti bisa menyebabkan pneumonia. Atau perkusi, vibrasi atau postural drainase bila ada indikasi. Jadi mungkin kalau umpama ya kan dia ada pneumonia gitu ya sampai bisa menyebabkan efusi pleura kan juga bisa ya. Nah, itu akhirnya kita bisa lakukan drainase gitu untuk pencegahannya. Nah, selain itu ya kan, nah yang paling sering, yang paling banyak ditemukan ya ini perubahan pada kulit, gitu ya. Nah, jadi tiba-tiba pasiennya kan sudah imobilisasi lama gitu ya. Jadi tiba-tiba lama nih gak di miring kanan, gak di miring kiri, kita latih duduk.
tiba-tiba bokongnya ada luka, ada ulkusnya. Tiba-tiba punggungnya kok tiba-tiba ada nanahnya. Nah, itu yang paling sering ditemukan. Terutama kalau yang pasien-pasien seperti ini sih rata-rata pasien diabetes. Jadi pasien diabetes dia sudah kena stroke, ya kan? Diabetes, stroke, ya kan? Akhirnya nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia cuma bisa di amben atau di tempat tidur aja, bed rest aja. Nah, kemudian yang merawat juga tidak akas, tidak istilahnya mungkin karena capek atau bagaimana ya, jadi kurang aware terhadap pasiennya, sehingga jarang di miring kanan, jarang di miring kiri atau bahkan didudukkan, gitu. Ya, nah yang paling sering ini ya ulcus decubitus, di mana ulcus decubitus ini yang paling sering itu karena ada pressure ya kan, tekanan yang dari luar tersebut, ya kan, karena tekanannya itu bersifat lokal, jadi tempatnya di situ aja, di isium aja, gitu ya. Nah, lama-lama ya kan biasanya terjadi pada tulang yang menonjol, ya karena kan ada gaya gravitasi, nekannya di tulang itu aja, yang paling sering ya di isium itu tadi, gitu ya. Nah, awalnya kalau tekanan tersebut mungkin selama 30 menit, ya kan? Nah, dia cuma hiperemi aja. Enak, hiperemi merah-merah toh. Dimana ketika kita miringkan, dia bisa hilang sendiri dalam 1 jam. Gitu ya. Nah, itu kalau mama 30 menit. Kalau dia tekanannya sudah 2 sampai 6 jam, biasanya sudah mengalami iskemi jaringan. Karena ketekan terus, otomatis suplai makanan ke jaringan tersebut kan tersumbat. Ya, sehingga butuh waktu lebih lama untuk menghilangkan iskemi atau predanda tersebut kembali normal lagi. Biasanya membutuhkan waktu 36 jam. Ya. Nah, kalau tekannya terjadi 6 sampai 12 jam. Nah, itu mulai ada biru-birunya, kayak sejenis memar gitu. Ya, ada mulai biru-biru dan tidak akan hilang. Yang di mana lama-lama biru-biru tersebut, kalau umpama ada juga lama-lama bisa terjadi nekrosis. Lama-lama nekrosis, biru lama-lama menghitam, ya kan? 2 minggu kemudian timbullah ulkus. Menghitam akhirnya ada ulkus, ada nanah. Ya. Gitu ya. Sehingga faktor resiko atau etiologinya, yang pertama adalah faktor biomekanik, pasti tekanan, friksi, kelembapan ruangannya, temperaturnya juga, dan ada luka di daerah tersebut atau tidak. Kalau ada luka ya otomatis lebih cepat. Ya, faktor biokimianya, yang pertama dari nutrisinya. Nah, nutrisinya. Jadi mungkin karena ada keseimbangan nitrogennya yang lebih negatif. Jadi dari biokimia, nutrisi ke arah jaringan tersebut jelek. Vitaminnya kurang. Atau bahkan pasiennya ada anemia. Sehingga transport dari oksigen ke jaringan tersebut kan kurang juga. Kemudian ada metabolisme kolagen yang jelek, ya kan? Sehingga ketika terjadi luka, dia tidak langsung menutup, tidak langsung repair. Ya, nah, sirkulasi yang jelek jelasnya. Gitu. Kalau faktor medisnya, nah, mungkin karena ada trauma. Jadi mungkin, ya kan, pas kita imobilisasi, tiba-tiba, pas kita mobilisasi, ya kan, tiba-tiba mungkin kebentur bagian punggungnya, gitu. Nah, itu juga bisa. Atau karena penyakit, ya kan, yang bisa menyebabkan penurunan mobilitas. Contohnya malnutrisi, anemia, mungkin infeksi dan orang tua mungkin kaku-kaku badannya. Nah, mungkin berat juga salah satu faktor risiko ya, gitu. Obesitas mungkin pasiennya, saya kira obesitas menyangkat sebuah ya, wabot, gitu ya. Nah, gangguan sensibilitas,
Nah, kemudian ada kontraktur, udem, atau bahkan pasiennya penuh kesadaran, stres, bahkan depresi. Ini kalau dari faktor medisnya. Hal itu bisa mempercepat keadaan ulkus. Nah, sehingga dari klasifikasi atau jaringan ulkus tersebut dapat terbagi menjadi 5. Nih ya. Yang pertama adalah dia masih tahap awal, yaitu kulitnya merah. Ya. Yang kedua, dia sudah mulai ada luka, tapi sedikit kecil, yaitu mulai dari epidermis, superficial kan, sampai dengan dermis aja. Dari epidermis sampai dengan dermis. Kemudian dia derajat 3 sampai ke subkutaneus, ya kan? Subkutaneus fat, jaringan lemak yang ada di bawahnya. Tapi dia tidak sampai ke otot. Jadi mungkin kelihatan lemak-lemaknya saja. Derajat 4 adalah dia baru kena ototnya. Ya, dan jaringan hingga ke tulang. Ya, tuh, mulai kelihatan sedikit-sedikit tulangnya. Yang kelima, ya kan? Bahkan, ya kan? Tulangnya kelihatan atau sendi-sendinya, cartilage-nya, ya kan? Nah, kapsul joinnya. Nah, itu bahkan kelihatan. Jadi kayak membentuk suatu kavitas yang besar sampai tulangnya ini dan sendi-sendinya ini sudah mulai kelihatan. Nah, itu adalah urutan derajat ulkus. Nah, lokasi yang paling sering adalah daerah isium, ini tulang ekor daerah belakang itu ya. Terus sakrum, trochanter mayor. Trochanter mayor ini ya daerah pinggul ya. Ya mungkin karena pasiennya sering dimiringkan ke kanan, sering dimiringkan ke kiri. Nah, itu daerah tumit dan lain sebagainya. Mungkin malleolus, patella, kalau di tangan mungkin di elbow. Nah, itu ya. Sehingga pencegahannya supaya tidak terjadi ulkus decubitus adalah positioning, turning, dan transferring. Ya, jadi kita atur, ya kan, posisinya, ya kan, kita rubah, ya kan, dan juga kita mobilisasi. Gitu. Nah, biasanya berapa berapa jam sekali sih kita rubah posisi? Nah, itu minimal itu adalah tiap dua jam. Jadi tiap 2 jam diganti posisi yang awalnya terlentang miring kanan. Setelah miring kanan mungkin miring kiri. Habis itu terlentang lagi. Gitu ya. Sambil digerakkan semua badannya. Elevasi kepala juga ya supaya membantu mobilisasi. Gitu. Terus jangan lupa ganjal bantal pada knie dan ankle. Kenapa? Karena daerah-daerah tersebut, ya kan, kalau tidak diganjal bantal, dia otomatis kan dia akan turun ya. Dia otomatis kena gravitasi juga, akan kena tekanan juga. Nah, itu bisa juga menyebabkan decubitus ulkus. Sehingga kalau bisa ya pada bagian-bagian kulit, terutama yang bagian-bagian yang menonjol tadi, kita kasih selimut yang halus supaya tekanannya tidak terlalu kuat. Atau mungkin heel pad atau elbow pad terserah. Ya, pokoknya buat pelindung. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kalau mama dia pasiennya terlentang. Kalau terlentang ya kita sanggah. Ini ada bantalnya. Ya. Terus kalau mama dia miring kanan, miringnya. Kalau miring, bagian depan sama belakang kita sanggah pakai bantal. Ya. Terus jangan lupa bagian kakinya juga kita sanggah pakai bantal. Ini kalau keadaan tengkurap. Ya. Terus terapinya, nah, terapi sistemik ya otomatis kita kasih nutrisi ya terutama di sini protein dan vitamin C sih. Protein vitamin C itu bagus untuk reepitelisasi pada kulit.
Ya, jadi kulitnya itu bisa regenerasi dengan cepat ya. Sarannya makan banyak protein. Terus terapi anemia kalau memang ada anemia ya mengurangi spasitasnya, kasih antibiotik kalau memang sudah ada infeksinya. Terus inkontinensia urin. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, biasanya kalau umpama ulkusnya derajat 1 dan 2, biasanya kita terapi konservatif aja, kita rawat luka, aman. Tapi kalau dia sudah derajat 3, 4, dan 5, biasanya kita surgical. Jadi kita debridement istilahnya. Jadi jaringan-jaringan yang nekrosis, yang mati-mati itu kita ambil, ya kan? Kemudian kita rawat luka. Atau bahkan beberapa pasien, ya kan, yang sudah nekrosis sampai dengan kena tulangnya, nah, biasanya kita amputasi. Kenapa kok kita amputasi? Tujuannya adalah supaya jaringan nekrosis tersebut itu tidak malah menyebar ke jaringan yang normal. Karena jaringan nekrosis itu dia bisa menyebar ke jaringan yang normal tersebut. Itu makanya saran biasanya dari dokter bedah adalah kalau sudah ada nekrosis, biasanya kita sarankan untuk amputasi. Nah, setelah amputasi baru dirawat lukanya sebaik mungkin. Ya. Nah, kemudian tadi kulit, sekarang adalah perubahan gastrointestinal. Dari perubahan gastrointestinal, otomatis ada penurunan nafsu makan, sekresi lambungnya turun, kelenjar intestin, hormon-hormonnya, ya kan, pencernaannya juga mulai atrofi kelenjarnya, ya. Dan ada perlambatan kecepatan absorpsi. Jadi daya serap makanannya dia lambat. Karena dia lambat gerakan peristaltiknya, dia bisa menyebabkan konstipasi. Ya. Nah, atau bahkan kalau pada bidang bedah, dia bisa menyebabkan ileus obstruktif atau ileus paralitik. Karena dia kan ada gangguan pada gerakan peristaltiknya. Nah, pencegahannya ya intake cairan yang adekuat, dan di sini adalah diet tinggi serat, entah itu buah, ya kan, sayuran, bila memang tidak ada kontraindikasi. Kalau ada yang tidak boleh ya tinggi serat. Jadi untuk memperlancar saja. Kemudian ada perubahan juga di daerah genitourinary. Nah, ada peningkatan diuresis dan sekresi mineral. Jadi gampang kencing. Kenapa kok gampang kencing? Karena ototnya sudah lodok asalnya. Ya, sudah lodok. Jadi sistem otonomnya dia sudah mulai berturun. Sudah mulai turun. Ya, sehingga gampang kencing. Jadi penuh dikit kandung kemihnya penuh dikit, akhirnya dia refleks kencing. Dikit-dikit kamar mandi. Ya. Terus bisa juga karena pembentukan batu. Karena dia keadaan imobilisasi kan dia kan statis ya. Statis sehingga dia bisa terbentuk batu. Kemudian ada infeksi saluran kencing juga bisa. Terus pencegahannya otomatis intake cairan yang adekuat, posisinya diperbaiki, ya kan? Berarti kalau sudah inkontinensia tadi urin, otomatis harus pakai kateter. Nah, kateternya dipasang dengan cara steril. Ya, jangan lupa kasih vitamin dan juga antiseptik. Terus perubahan metabolisme nutrisi. Kalau dari nutrisi, otomatis rata-rata penurunan lean body mass. Jadi mungkin body massanya, otot-ototnya turun sehingga berat badannya mesti akan turun. Ya, karena dia jarang bergerak, otomatis sumber karbohidrat atau ATP-nya kan dia berkurang. Sehingga kebanyakan makanannya itu nanti akan dirubah dalam bentuk kolesterol atau lemak. Sehingga lemak dalam tubuhnya dia akan pasti meningkat. Gitu. Ya, kemudian ada gangguan keseimbangan nitrogen, ada kehilangan mineral dan elektrolit, dan juga bisa menyebabkan hiperkalsemia. Kemudian ada perubahan sistem hormon. Nah, perubahan sistem hormon ini
lebih mengarah ke adanya gangguan toleransi glukosa. Kemudian ada perubahan irama jantung, ada gangguan respons suhu dan keringat. Ini berarti ngarahnya ke epinefrin, norepinefrin tadi. Ya, ada gangguan hormon, terutama si tiroid, adrenal, pasti ada gangguan sistem hormon. Dan rata-rata perubahannya adalah dia mengalami penurunan. Kan lama tidak digunakan, dia sudah imobilisasi. Nah, terus ada perubahan neurologis, emosi, intelektual, ada gangguan sensori, deprivation atau confusion, disorientasi atau koordinasi. Gitu. Biasanya sih kalau pasien-pasien sudah sepuh, kan pasiennya kan mengalami demensia, ya, demensia sehingga dia akan mengalami gangguan sensori, bingung, ini di mana, gitu ya. Nah, penurunan kapasitas intelektual, gangguan emosi dan tingkah laku mungkin cemas, depresi, toleransi nyeri, insomnia, gitu ya, pasiennya sulit tidur, gitu. Nah, ini karena efek ya demensianya. Sehingga pencegahannya adalah kita support keluarganya, ya kan? Nah, terus kita interaksi dengan dokter, ya kan? Terus jangan lupa sesekali dijak rekreasi, ya, supaya bisa healing. Jadi nggak cuma di atas kasur, ya sesekali lah bawa ke luar, ya pakai kursi roda gitu ya, supaya bisa healing. Kayak gitu. Oke, itu untuk bab imobilisasi dini. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Belum ada, Kak. Belum belum ada ya. Jadi kalau rehabilitasi itu intinya ya cuman direhab aja ya, Dik, ya. Betul. Betul. Terus hmm, nih yang ketiga ini rehabilitasi stroke. Hmm. Oke, rehabilitasi stroke. Intinya rehabilitasi stroke sih sama seperti imobilisasi tadi. Ya, kita fungsikan kembali otot-ototnya. Cuman kan ini kalau di PPT-nya Dokter Rita ini adalah rehabilitasi stroke di rumah. Jadi kita pakai telerehabilitasi. Ya, atau peran caregiver pasca stroke tersebut. Nah, jadi tujuannya caregiver ini adalah untuk melatih pengetahuan mungkin seputar stroke dan gejala sisa ya, dan mendampingi pasien-pasien yang pasca stroke tersebut menuju ke mandirian. Jadi tidak melulu pasiennya datang ke rumah sakit untuk direhab, tapi kita ajarkan kepada keluarga, salah satu keluarga pasien stroke untuk mendapatkan training. Ya, bagaimana sih rehabilitasi sederhana pasca stroke itu? Nah, kita ajari latihan-latihannya yang sederhana-sederhana saja. Ya, nah, sehingga tujuannya ini ada untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas dari survivor stroke. Karena stroke ini kan dia penyakit yang menyebabkan kecacatan terbesar. Gitu ya, gitu. Karena kemarin stroke itu apa, pas waktu COVID kan pasiennya kan eh, nggak mau atau susah ke rumah sakit ya, sehingga dulu waktu pandemi kemarin digalakkan telerehabilitasi stroke. Ya, jadi gejala stroke itu banyak ya, gejala sisa stroke bisa gangguan berjalan, bisa gangguan komunikasi, fungsi luhur, perawatan diri, kebugaran fisik dan mental, menelan, gangguan miksi dan defekasi. Nah, ini ada beberapa gejala-gejala stroke.
tergantung dia struknya. Ya, dia struknya ringan atau sedang, ya kan? Atau struknya dia sudah berat. Biasanya kalau secondary atau third, ya kan, serangan stroke itu biasanya dia sudah berat. Nah, bahkan dia bisa mengalami gangguan berjalan, komunikasi, perawatan diri, bisa aja terjadi pada pasien stroke. Yang kita rehabilitasi adalah ya semua ini, tapi ya tidak langsung, ya secara bertahap. Nah, dari sederhana pasca stroke, prinsip pertama adalah kita harus bergerak sesering mungkin. Jadi pasiennya disuruh bergerak sesering mungkin. Gitu ya. Jadi kita aktifkan. Kalau pasif ya kita gerakkan secara pasif. Nah, gerak yang dilakukan adalah gerak fungsional. Contoh, nah, gerak untuk melambai tangan gini atau untuk mengambil sesuatu, menggenggam, ya latihan menggenggam pakai bola-bola. Nah, itu ada gerakan fungsional dasar, ya, yang sering kita gunakan. Terus latihan stabilitas saat duduk dan berdiri. Latihan kebugaran jantung dan paru. Latihan yang tidak sangat melelahkan, di mana setiap latihan mungkin durasinya adalah 45 sampai 60 menit, tapi dilakukan sesering mungkin. Mungkin sehari 3 kali atau sehari 4 kali dengan siklus 45 sampai 60. Gitu ya. Nah, latihan-latihannya ada yang diimobilisasi tadi. Kalau paru-paru, latihan nafas dalam. Ya, hembuskan. Nafas dalam lagi, hembuskan. Nah, nafas dalam sambil digerakkan, ototnya juga bisa. Ya, latihan batuk tadi. Ya, hasil latihannya optimal bila kemampuan kognitif, persepsi, dan sensorisnya baik. Nah, kemajuan diukur dari kemandirian dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Kalau dia sudah awalnya nggak bisa genggam, sekarang dia sudah bisa genggam, berarti ya kemajuannya juga lumayan. Ya, nah ini adalah komplikasi-komplikasi pasca stroke. Ya, bisa otot sampai tulang. Jadi dia bisa ototnya mengecil, kekakuan sendi, bahkan osteoporosis atau kontraktur tadi. Sama ya, jantung paru. Nah, bisa hipotensi ortostatikan tadi, bisa tromboemboli atau DVT. Atau bahkan kalau di paru-paru, dia bisa pneumonia. Ya, pneumonia atau atelektasis tadi. Kulit, dekubitus, ya kan? Nah, sistem cerna bisa konstipasi karena gerakan peristaltiknya dia menurun. Berkemih, inkontinensia uri. Jadi dia karena otot destruktornya dia lemah, dikandung kemihnya, akhirnya dia sering ngompol. Nah, itu bisa. Sehingga perlu pasang kateter. Infeksi atau gangguan saraf pusat, mungkin gangguan kognitif atau gangguan afeksi ya. Tuh, jadi ngarahnya ke demensia kalau sistem saraf pusat. Tuh. Jadi faktor resiko dari stroke ya ada diabetes, ada hipertensi, jantung, rokok, obes, ya kan? Ini adalah faktor-faktor resiko yang dapat dirubah. Nah, sehingga kita edukasikan aja. Kalau faktor kronik yang tidak dapat dirubah ya usia. Ya, kalau usianya sudah di atas 55 tahun ya otomatis beresiko ya, beresiko untuk terkena stroke, ya kan? Jenis kelaminnya ya paling sering adalah laki-laki. Karena laki-laki kan faktor resikonya lebih banyak, mungkin dia merokok, ya kan? Pensi dan sebagainya. Terus kalau ras kulit hitam lebih sering daripada kulit putih. Kalau genetik berarti keluarganya mungkin ada riwayat stroke sebelumnya. Nah, telerehabilitasi, ya kan, di mana ini merupakan layanan menggunakan elektronik. Ya, kalau telerehabilitasi, ya kan, nah, itu kita lihat kondisi medisnya, kemudian kita ajarkan latihannya, kemudian sambil kita foto atau videokan pasiennya.
Ya, habis kita ajari, jadi kadernya tadi disuruh ngefoto atau videonya. Gitu. Nah, dari foto tersebut kita bisa menilai fungsi motorik, bahasa maupun kognitifnya tersebut. Ya, jadi ditunjukkan gimana sih gerakannya, apakah sudah mulai membaik atau tidak, gitu ya. Nah, intinya sih sama kayak imobilitas itu. Ini kalau yang slide tentang ini. Oke. Hmm. Sampai sini ada pertanyaan, Dik, tentang imobilisasi, Dik, dan stroke tadi, rehabilitasi stroke. Dari oke, belum ada. Kemudian Pak, Pak nyari PPT yang nggak terlalu banyak, Dik, biar kita bisa bahas. Ya, rehabilitasi OA. Oke, rehabilitasi osteoartritis. Ya, jadi kalau osteoartritis kan identik dengan sendi-sendi ya, terutama di sini adalah sendi lutut. Ya, yang paling sering ya lutut osteoartritis itu. Kemarin sudah kita belajar juga ya, osteoartritis itu sendi lutut dan dia itu biasanya bilateral. Gitu. Ya, sehingga osteoartritis itu merupakan penyakit akibat gangguan mekanik. Jadi dia mungkin karena mungkin beban pekerjaan yang sering angkat-angkat, ya kan? Nah, itu juga bisa menjadi faktor resiko dari OA. Atau mungkin karena degradasi sintesis kondrosit kartilago semi. Ya, atau matriks intraselulernya atau tulang subkondralnya. Nah, itu biasanya terjadi karena proses tua. Ya, karena sudah mulai lansia sehingga fungsinya sudah mulai menurun. Gitu. Jadi dia bisa dari proses degeneratif. Ya, biasanya OA ini ditandai dengan adanya degradasi kartilago, bisa karena adanya robekan pada meniskusnya, ada bone wear-nya, ya kan? Bone wear anterior atau bahkan ada kista tulangnya, ya. Sehingga celah sendinya dia tambah lama tambah sempit. Bahkan kalau yang OA grade 4 kemarin kan sudah terjadi kissing kissing bone. Jadi sudah hilang celah sendinya. Nah, awalnya dia bisa menyebabkan inflamasi ringan, ya kan? Tapi lama-kelamaan bisa menyebabkan hendaya, ya, suakit gitu sendinya. Nah, anatomi dari sendi sinovial. Nah, sendi sinovial normal terdiri dari kartilago artikular, tulang subkondral, membran sinovial, dan ada kapsul sendinya. Di mana sendi sinovial ini pasti akan disokong oleh otot, tendon, dan ligamen. Nah, yang mengikat di daerah sekitar sendinya. Nah, ini secara fisiologis sendi sinovial ya. Jadi kartilago itu mempunyai zona permukaan, zona tengah, dan zona dalam. Dan zona kartilago terkalsifikasi, ya kan? Di mana dia nanti akan menempel pada tulang subkondral di bagian bawahnya. Sehingga fungsi kartilago dia adalah untuk mengurangi friksi atau peredam shock. Itulah kenapa kalau kamu makan tulang ayam, itu kan dia kartilagonya kan pada sendi-sendinya kan dia bisa dimakan. Karena fungsinya dia adalah untuk peredam shock.
gitu ya, sehingga dia biar menurunkan tekanannya, dia sebagai peredam, gitu, dan mentransmisikan berat beban ke tulang bagian bawah. Gitu. Terus nutrisi, ya kan? Nah, nutrisi dari kartilago ini dapat dari cairan sinovial. Ya, cairan sinovial. Gitu. Terus tulang subkondral dapat mengurangi beban sendi 30%, sedangkan kartilago hanya 1-3%. Nah, ada istilah kapsul sendi. Kapsul sendi adalah suatu pelindung sendi, di mana fungsinya dia untuk membantu sendinya itu tetap stabil dan membatasi luas gerak sendinya. Makanya setiap sendi kan pasti ada fungsinya masing-masing. Bisa karena fleksi ekstensi, ya kan? Beberapa sendi ada yang bisa rotasi. Nah, karena memang luas gerak sendi itu ada fungsinya masing-masing. Nah, ketika ada kelainan pada sindrosinovial, ini terjadi pada OA. Terutama di sini ada perubahan pada kartilagonya, tulang subkondral, jaringan sinovial, bahkan kapsul sendi serta sampai dengan ototnya. Di situ mulai terjadi robekan-robekan kecil, atau istilahnya adalah fibrilasi, atau bahkan sudah terjadi robekan-robekan besar atau yang disebut dengan cleft tadi. Nah, ini normalnya kartilago bagus ya, jaringan kolagennya. Ini adalah tulang subkondralnya. Nah, bagus ya. Nah, kalau pada OA, nah ini kan sudah ada lesinya ya, ada fibrilasinya, ada cleft-nya ya. Jadi bentukannya sudah radang semua. Sehingga potensi terjadinya OA yang paling banyak adalah lutut. Selain lutut, OA itu juga bisa terjadi di hip, di manus, dan juga pedis. Nah, yang penting adalah sendi-sendinya. Dan ingat ciri OA itu adalah pasti bilateral. Ya, dia bilateral. Nah, faktor resiko OA, usia. Kan? Nah, semakin meningkatnya usia, maka semakin tinggi resiko OA. Terutama di sini pasien-pasien yang usianya di atas 60 tahun. Jenis kelamin, sama kayak tadi ya, laki-laki. Ya kan? Lebih tinggi dibandingkan perempuan. Tapi kalau perempuannya sudah menopause, ya kan, perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ya, karena faktor hormon estrogen. Nah, estrogen kan dia juga bisa mempengaruhi proses kalsium, toh, gitu. Sehingga lama-lama intake kalsiumnya dia kurang. Nah, ya. Terus suku tadi sudah ya, yang hitam lebih sering dibandingkan yang putih. Terus faktor predisposisi genetik. Nah, genetik ini juga punya peran karena mempengaruhi kolagen dan enzim dari kartilagonya. Obesitas, jelas ya, berat badan. Sama halnya dengan kasus kalian kemarin yang LBP. Ya, kalau semakin banyak ya kan beban yang ada ketika kita mengangkat kan di punggung sama di lutut. Ya, otomatis akan overload, ya kan? Sendinya lama-lama bisa kegencet tadi, kartilagonya bisa lama-lama degenerasi. Gitu ya. Terus faktor resiko yang lain, cedera sendi. Nah, mungkin karena pekerjaan olahraga yang memaksimalkan otot lutut. Contoh, volley yang melompat, bulu tangkis, jump smash. Nah, itu ada ketika dia melompat, dan ketika dia turun, itu adalah memaksimalkan otot sendi lututnya kan, karena di situ ada peredamnya. Nah, ketika digunakan terus-menerus, melompat, gitu kan, nah, bisa terjadi resiko OA. Sehingga itulah kenapa pada atlet-atlet yang lebih mengutamakan lompatan, pasti, ya kan,
dia akan memperkuat otot-otot bagian bawah. Terutama di sini adalah otot quadriceps. Jadi dia akan melatih otot kakinya itu lebih tinggi dibandingkan otot bagian atasnya. Karena otot quadriceps ini berperan penting untuk menjaga stabilitas dari genu itu sendiri. Gitu. Kalau otot dari quadriceps ini lemah, maka keseimbangan dari genu itu akan juga menurun. Sehingga juga beresiko terjadi OA genu. Gitu. Jadi kalau atlet-atlet yang pintar pasti dia akan lebih melatih otot quadriceps. Gitu ya. Nah, itu kenapa atlet-atlet itu kan dia pasti ada jatah latihannya, gym dan sebagainya. Ya. Nah, ini patologi dan tisu faktornya tadi ya, yang bisa menyebabkan disability. Mungkin dari patologi dari obesitasnya yang terlalu, ya kan overuse mungkin atlet-atlet tadi ada genetiknya, sehingga dapat mempengaruhi kartilago, tulang, sinovial, otot, ya kan, dan lain sebagainya, ya kan, ada gangguan tidak seimbang bisa menyebabkan inflamasi, nyeri di situ. Ya kan? Nyeri lama-lama dia semakin lemah, ya kan? Nah, lemah ototnya dan akhirnya menyebabkan joint tissue destruction and pain. Ya, jaringan di sekitarnya akan rusak dan timbulnya nyeri. Kalau udah nyeri, mau dibuat aktivitas itu males. Pak sudah males, berarti dia mengalami disability. Ya, males digunakan. Nah, gejala klinis OA apa? Ya kan? Nah, inflamasi, gitu ya. Jadi gejala klinisnya pasti akan nyeri, nyeri terutama di genunya tadi yang sering dipakai. Penyebab nyerinya mungkin karena inflamasi ya, karena peradangan sinovitis jaringan sinovial tadi, atau karena overuse. Jadi ada faktor mekaniknya, gitu ya, mekanik sehingga di sini ada instabilitas dari spasme ototnya. Ya, terus estofit yang dapat mengangkat dari osteumnya sakit, ada faktor psikologis. Ya, terus nyeri lama-lama mas digerakkan bisa menyebabkan kelemahan otot. Ya, terutama di sini lah otot-otot quadriceps yang tadi. Kan akhirnya lemes, ya kan, sakit, males digerakkan. Ya, terus nah, sehingga kalau sudah sakit, malas digerakkan, otomatis kalau kita menggerakkan sendi kan males ya. Jadi kita nekuk sendi aja males. Akhirnya ketika kita nekuk agak sakit dikit, ya sudah dibiarin. Kemudian ketika kita mau ekstensi nih, ekstensi kan lurus gini ya, dia sakit, dia nggak mau, sehingga ekstensinya dia nggak maksimal seperti ini. Jadi dia biarin seperti ini, kemudian dia tekuk lagi fleksi. Terus gini, fleksi lagi. Jadi dia ekstensinya tidak maksimal, tidak lurus. Ya kan? Hal itu bisa mempengaruhi ROM. Sehingga nanti jalannya pasiennya lama-lama lututnya dia nggak bisa lurus. Gitu ya. Karena sudah terbentuk jaringan-jaringan baru di situ. Di sendinya. Itu karena dia tidak mau menahan rasa sakit dan tidak mau rehabilitasi. Sehingga ruang lingkup gerak sendinya akan lama-lama mulai terbatas. Termasuk perubahan artikuler tadi, yang awalnya ekstensinya bisa lurus gini, lama-lama bisa tambah sedikit sudutnya. Gitu. Nah, ini untuk diagnosis dari osteoartritis. Nah, ini ya berdasarkan kriterianya dengan kode ICD-nya M17. Ini minimal adalah ada 3 dari 6 kriteria di bawah ini. Jadi ada nyeri lutut. Kemudian ketika kita gerakkan ada krepitasi, jadi bunyi. Jadi mungkin ya kan di sini ketika kamu sholat nih, ketika kamu sholat, ya kan tiba-tiba bangun dari sujud. Nah, bangun dari sujud, kamu berdiri. Tiba-tiba lututmu bunyi kretek. Nah, itu namanya adalah krepitasi. Itu tanda-tanda OA.
osteoartritis. Ya, atau mungkin dari rokok aja deh, dari rokok. Habis rokok kan kita itidal ya, gitu. Nah, itu tiba-tiba lutut kita bunyi kretek. Nah, itu kita ada gravitasi. Terus ada kaku sendi selama kurang dari 35 menit. Ya, usianya lebih dari 50 tahun. Terus ada pembesaran tulang sendi lutut, ada nyeri tekan. Ya. Kemudian tidak teraba hangat. Jadi kalau tidak teraba hangat kan intinya adalah dia tidak ada inflamasi. Gitu ya. Kemudian ditunjang pakai ada radiologisnya. Dari radiologis itu kita bisa lihat ada osteofitnya tidak, ya, ada kloakanya tidak, ada kissing bone atau tidak, gitu kan? Nah, itu untuk menentukan derajat dari osteoartritisnya dia derajat berapa. Itu bisa kita lihat dari radiologi sendi lututnya. Gitu. Ya, ini kalau mama kita pakai klinis dan laboratoris. Ya, nah, ini kalau spesifik sensitivitas dan spesifitasnya ya. Nah, ini grade-nya. Ada grade 1, 2, 3, dan yang paling parah yang 4 ya. Yang ini biasanya ada osteofitnya. Yang ini sudah mulai ada kloakannya ya kan. Nah, sudah mulai itu terus kemudian ini ada kissing bone-nya ya sudah nempel di osteofit ya kan. Nah, kemudian ada benar-benar ada osteofitnya mulai banyak grade 2 grade 3 ini yang moderate ya kan, sudah mulai space-nya mulai mengecil, ini sudah ada kissing bone ya. Sklerosik itu ini kalau nggak salah grade 3 itu sudah sklerosik. Terus rehabilitasi OA geno. Nah, ini cara-cara rehabilitasinya ya. Jadi rehabilitasi OA geno adalah suatu upaya yang kan sifat komprehensif supaya mencegah disabilitas yang disebabkan karena lututnya itu tadi. Ya, dengan tujuan menguranginya nyeri. Nyerinya berkurang dan aktivitas fungsionalnya, genunya bisa lama-lama kembali seperti semula. Nah, ini tata laksana. Ada 2 fase. OA tanpa komplikasi dan OA dengan komplikasi. Nah, kalau OA tanpa komplikasi, diharapkan dokter di vaskes pertama bisa ya. Jadi OA tanpa deformitas, jadi dia tanpa komplikasi. Tata laksananya, ya kan? Imobilisasi sendi yang sakit. Nah, jadi kita cegah supaya yang sakit tersebut diimobilisasi. Nah, imobilisasinya adalah kita biarkan dalam posisi fungsional. Nah, contoh lutut fungsi fungsionalnya bagaimana? Ya, kita bidai seperti itu. Kemudian untuk nyerinya bisa dikasih terapi di dingin ketika itu adalah fase akut. Tapi kalau kronis terapinya kompres ya. Jadi pokoknya kalau nyeri akut di mana-mana pasti kompres dingin. Kalau sifatnya kronis pasti kompres apapun itu cederanya. Ya, itu karena trauma atau apa. Ya, mungkin nanti pasien jatuh, mungkin pengalaman kalian jatuh atau bagaimana. Nah, itu kompres dingin. Tapi kalau sudah sampai di rumah, kan sudah kronis tuh. Itu kompresnya jadi kompres hangat. Nah, terus latihan otot. Nah, terutama di sini adalah otot quadriceps. Ya, otot quadriceps, gastrocsoleus, ya, gastrok dan soleusnya, hamstring, ya kan? Nah, penguatan otot-otot bawah ini biasanya kita sarankan adalah bersepeda ataupun berenang. Nah, kalau bersepeda berenang kan terutama otot quadricepsnya ya bisa bisa main. Dan harus dikerjakan secara isometrik dan isotonik. Artinya apa? Secara
terus-menerus dan bertahap supaya ototnya tambah lama tambah kuat. Nah, kalau bersepeda, kalau jauh capek, mungkin bisa pakai sepeda statis. Bisa. Kalau nggak bisa berenang, ya sepeda. Ya, kalau mama nggak bisa bersepeda, ya berenang. Ya, pilih aja itu. Yang bagus memang bersepeda atau berenang. Terus, nah, latihan isometriknya, kalau pada fase akut, ya kan, penahan 6 detik dengan istirahat antar set selama 20 detik. Jadi kita lakukan kurang lebih 60 detik, ya kan? Nah, kemudian setiap setnya kita lakukan 5 sampai 10 set. Nah, habis itu istirahat 20 detik. Nah, kemudian direpetisi 10 kali per hari. Nah, dikatakan meningkat, bahwasanya kontraksi ototnya kalau meningkat 50%. Itu kalau isometrik, kalau isotonik, ya kan? Nah, ini adalah mendapat menguatkan otot serta menambah lingkup gerak sendi. Nah, latihan isotonik dilakukan dengan frekuensi 2 kali per minggu. Dengan set banyak setnya adalah 8 sampai 10 set. Kemudian direpetisi 4 sampai 6 repetisi per set. Ya, di lumayan banyak. Terus latihan fleksibilitas. Tujuannya adalah untuk mempertahankan lingkup gerak sendi. Jadi ROM-nya supaya terjaga. Nah, itu tujuannya. Ya, ROM-nya supaya terjaga dan meningkatkan mobilitas sendi dan mencegah kontraktor. Nah, latihan itu dilakukan sebanyak 3 sampai 4 kali per minggu. Di mana setiap gerakan nanti akan diulang sebanyak 4 sampai 10 kali repetisi. Nah, pada fase akut, sendi lutut tidak boleh diregangkan hingga nyeri timbul. Nah, jadi ketika diregangkan, ketika sudah nyeri, ya sudah kembali lagi. Ya, kemudian kalau sudah nggak nyeri, ya diteruskan. Jadi kalau pada akut, mentok sampai nyeri. Habis nyeri, balik lagi. Ya, nyeri lagi, balik lagi. Itu kalau fase akut. Kalau sudah nggak nyeri, harus diregangkan sampai ROM-nya penuh. Yang awalnya nggak bisa penuh karena nyeri, karena sudah nggak nyeri, dipaksa penuh. Ya, nah, kemudian menggunakan obat-obatan. Obat-obatan ini intinya pakai NSAID ya. Kemudian sisa doa. Ya, sisa doa ini yang paling sering dipakai adalah glukosamin. Glukosamin itu obat untuk pelumasnya, Dik. Jadi ini adalah untuk anti nyerinya, untuk pelumas dari sendinya biasanya kita kasih glukosamin. Oke, itu adalah untuk osteoartritis. Sampai sini ada pertanyaan mungkin, Dek? Masih belum ada. Masih belum ada. Oke, kalau memang belum ada, aku cukupkan sekian ya, Dek ya, pertemuan hari ini. Jadi kita sudah dapat lumayan ya tentang imobilisasi pasien stroke dan juga tentang OA. Baik, aku tutup pertemuan malam hari